Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai mahasiswi termuda yang masuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, telah bergabung bersama kami Rizky Nabila Ramadhani dari Jawa Timur. Halo, selamat pagi Nabila. Selamat pagi, Kak. Nabila, ini bisa diceritain nggak sih untuk proses seleksi ya dari kamu duduk di bangku SMA sampai tesnya dan pengumumannya, ini bisa diceritakan nggak sih seperti apa? Ya, dulu waktu SMA kan ada program akselerasi dan saya didata untuk mengikutinya. Nah, kebetulan alhamdulillah saya diterima. Terus saya berusaha untuk belajar dengan giat supaya saya bisa meraih nilai yang terbaik di sana dan saya bisa mengikuti seleksi SNMPTN. Baik, Nabila di umur segini tapi Nabila ini sudah menjadi calon mahasiswa lah ya bisa dibilang atau mahasiswa baru. Nah, Nabila waktu SMA ini emang Nabila suka belajar atau seperti apa Nabila? Ya, saya SMA ini menghabiskan waktu lebih banyak untuk belajar ya dan mengurangi waktu untuk bermain. Karena lingkungan saya sendiri juga teman-teman saya banyak yang ambis lah intinya. Terus kan mereka kan ikut 2 tahun juga, jadi nanti bahasnya juga bukan tentang permainan, bukan, tapi tentang pelajaran. Oke, lalu untuk Fakultas Kedokteran sendiri, apakah salah satu dari cita-cita Nabila? Iya, saya memilih Fakultas Kedokteran ini karena cita-cita saya sejak kecil. Saya melihat dokter itu baik, ramah, suka menolong orang. Jadi dari hal itu saya bisa terpacu buat mempunyai mimpi untuk menjadi seorang dokter. Nabila, apakah sudah siap nih nanti kalau misalkan sudah memasuki pembelajaran di universitas, otomatis kan teman-temannya jauh di atas Nabila, ini seperti apa? Ya kan dari SMP dulu saya sudah belajar ya, kan teman-teman saya juga sudah usianya juga rentangnya jauh, selisihnya jauh. Jadi saya belajarnya dari situ sudah terbiasa, Kak. Baik, nah tapi bagaimana ada sejauh ini Nabila ada merasa keraguan nggak atau ketakutan nanti menghadapi ini kan lingkungan baru dengan pembelajaran yang baru yang lebih spesifik, bisa diceritakan nggak Nabila? Ya karena saya sudah terbiasa sejak SMP sama SMA ya saya nggak ada keraguan dan ketakutan. Mungkin saya harus lebih belajar lebih giat karena di sana saya membawa nama baik sekolah. Nabila, ini ada beberapa rasa penasaran sebenarnya. Kenapa memilih Universitas Airlangga? Kenapa tidak mungkin di kota-kota besar lainnya? Atau mungkin kuliah di luar negeri? Iya, karena saya kan Universitas Airlangga itu kan salah satu universitas yang terbaik di Indonesia, apalagi Fakultas Kedokterannya ya. Okay. Nah, dan juga ayah saya kan juga di Surabaya, jadi saya lebih dekat dengan orang tua. Baik, baik. Nah, tapi Nabila waktu Nabila akhirnya memilih jurusan kedokteran, tanggapan orang tua gimana? Apakah mungkin mengarahkan Nabila untuk yang lain aja, mungkin jurusan lain gitu? Atau memang mendukung Nabila 100% untuk ambil kedokteran? Orang tua saya mendukung, kan apalagi yang positif itu selalu didukung dan memfasilitasi. Nabila, apakah sudah dapat informasi untuk sistem perkuliahan? Apakah dilaksanakan secara daring atau offline? Nah, ini penilaiannya karena KBJ ini kan offline ya. Kalau yang 2 tahun itu karena kejar materi itu offline. Jadi yang lain reguler itu daring di rumah, itu yang KBJ masuk tetepan untuk mengejar materi 2 tahun itu. Baik, nah nanti kalau untuk kuliah kedokteran ini kan nanti akan ada praktek seperti itu. Yes. Nanti apakah sudah dapat info nanti Nabila akan tatap muka atau online Nabila? Belum ada info. Baik, belum ada info. Nah, Iya. nanti kan Nabila bilang ini pengen jadi dokter karena dokter baik, membantu orang. Nah, dokter kan tapi ada spesialis juga nih, meskipun agak nanti ya setelah lulus jadi dokter muda dulu. Nanti spesialisnya pengen jadi dokter apa nih Nabila? Saya nanti spesialisnya rencananya insya Allah mau ambil kedokteran spesialis anak. Dokter spesialis anak. Oke. Kenapa Nabila mau pilih jadi dokter spesialis anak? Karena saya suka anak kecil. Baik. Tapi untuk keputusan Nabila ini didukung sepenuhnya oleh keluarga? Iya, didukung sepenuhnya oleh keluarga. Tapi apakah memang keluarga Nabila sendiri ada mungkin yang berprofesi sebagai dokter?
belum ada. Oke. Nah, Nabila ini nanti waktu SMA ini bisa diceritakan lagi nggak? Apakah memang Nabila ini fokus aja belajar atau juga ada waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman? Mungkin kayak kan dari usia-usia remaja masih suka nongkrong, masih suka Yes. bermain gitu ya Nabila ya? Iya, kan karena untuk mengejar materi saya lebih memfokuskan diri untuk belajar, tapi ada santainya dengan keluarga, dengan teman. Kalau dengan teman itu biasanya ada tujuan tertentu, misalnya mengerjakan tugas. Kalau untuk nongkrong itu kurang, saya kurangi. Oh gitu. Terus kalau Iya. misalkan untuk waktu belajarnya Nabila dalam sehari ini biasanya berapa jam Nabila? Kalau selama pandemi ini saya biasanya membatasi minimal itu 8 jam. Kalau misalkan dulu kan sebelum pandemi itu kan saya pulang setengah 4 ya. Itu setengah 4 saya batasi jam belajarnya minimal 5 jam. 8 jam itu di luar jam sekolah berarti ya? Iya, di luar jam sekolah. Wow. Wow, nah boleh berbagi tips nggak ke kita nih Nabila dan juga ke pemirsa yang di rumah nih? Artinya kan jam belajarnya cukup panjang, Yes. biar nggak Iya. bosan gimana dan biar pelajarannya masuk tuh gimana? Ya, saya kalau misalkan bosen, itu saya mendengarkan musik ya di sela-sela belajar sambil mengerjakan mungkin yang hitungan dan pokoknya tidak menghafalkan. Terus saya gini, prinsip saya kalau misalkan saya mau sukses itu saya tulis impian, terus saya tempelkan di meja belajar. Oh berarti menuliskan impiannya Nabila di meja belajar ya, jadi terpacu Iya. ya untuk belajar. Iya. Tapi dengan jam belajar seperti itu dan di usia Nabila saat ini justru banyak teman-teman Nabila yang menggunakan sosial media. Nabila apakah salah satu pengguna sosial media juga? Iya, tapi saya juga jarang buka sosial media. Oh gitu, oke. Kalau boleh tahu hobi Nabila apa? Saya hobinya membaca buku motivasi. Wow, baca buku motivasi. Nah, ngomong-ngomong soal motivasi, motivasi Nabila ini siapa sebenarnya sehingga bisa mencapai prestasi yang membanggakan? Mungkin mungkin motivasinya entah dari orang tua atau mungkin seorang tokoh yang dibaca dari Motivatornya buku. siapa Nabila? Ya, yang pertama orang tua ya. Terus saya juga sering baca buku motivasi yang tentang sukses di usia muda. Jadi pantang menyerah, berpikir positif dan berjiwa besar. Baik. Nah, bisa diceritakan tuh cara proses Nabila untuk berpikir positif tuh seperti apa, berjiwa besar seperti apa? Karena kan kita tahu ya mungkin ada ups and down. Mungkin kalau kita dapat nilai jelek atau teman kita lebih tinggi nilainya daripada kita agak sedikit down. Nah, untuk bangkit kembali, waktu itu apa yang Nabila lakukan? Ya kan gitu biasa ya. Karena ya mungkin persaingan kayak seperti itu. Tapi saya dikuatkan lagi sama orang tua saya. Kamu tuh masih punya impian. Kalau kamu nilai jelek sekali aja, kamu harus bangkit lagi. Jangan patah semangat di situ, gitu. Tapi sudah pernah, maksudnya Nabila sendiri pernah mengalami mendapatkan nilai jelek? Pernah, pastinya pernah. Kalau boleh tahu dalam mata pelajaran apa? Non eksak ya. Oke. Pokoknya selain matematika, fisika, biologi, sama kimia. Oke, boleh minta saran mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah yang otomatis mata pelajaran yang disukai sama Nabila itu kan yang eksak. Nah ini bagaimana Iya. caranya menyukai ataupun mencintai pelajaran eksak supaya nilainya tetap bagus? Ya pokoknya sering-sering latihan soal ya, jangan bosan-bosan buat latihan soal. Terus kalau misalkan kamu tuh bosan, kamu tuh lihat kamu punya mimpi. Kamu nggak boleh berhenti di situ. Berbicara pelatihan, apakah Nabila mendatangkan guru les atau ikut bimbel seperti itu? Ya, saya ikut di 2 bimbel sama mendatangkan guru privat sendiri. Wow, itu dilakukan dari ketika Nabila masih SMP di MTS atau dari SMA aja? Kalau SMA itu saya mendatangkan 2 bimbel sama privat, tapi kalau untuk SMP saya bimbel juga sama privat juga, tapi bimbelnya cuma 1. Oke, Baik. untuk pengikutan ataupun pelatihan bimbel ini apakah memang dari kemauan Nabila atau justru keinginan orang tua? Kemauan saya sendiri ya, supaya biar lebih paham dengan materi, karena kalau untuk didukung materi dengan sekolah aja sepertinya kurang. Baik, Nabila kan ini akselerasi dari SMP lalu SMA. Ya. Nah, SMP-nya juga Nabila di MTS ya. Kenapa tidak memilih SMP negeri, Nabila? Apakah menurut Nabila semuanya sama saja, prestasinya sama saja, standarnya sama saja? Ya karena kan akselerasi itu kan adanya juga di MTS ya.
saya memilih yang cepat. Karena kalau ada yang cepat, kenapa harus lama gitu? Baik, baik, baik. Nah, tadi kan itu kita sudah berbicara mengenai apa yang disukai Nabila dan juga cita-cita Nabila. Nah, tadi Nabila kan sempat bilang punya sosmed tapi kurang suka main sosmed. Kenapa Nabila nggak suka main sosmed? Karena saya menghabiskan waktu ya intinya buat lebih fokus sama pelajaran. Jadi saya kurangi sosmed. Kalau saya main sosmed terus kan nanti waktunya habis buat main sosmed. Baik, baik, keren sekali Nadia. Saya sampai terdiam, bingung mau menjawab apa karena tapi ini bagus sekali memang buat kita karena sosmed ini memang banyak menghabiskan waktu kita ya, sehingga kita mungkin bisa mengubah waktu untuk sosmed seperti Nabila tadi untuk membaca. Nah Nabila mungkin bisa kasih tips untuk teman-teman yang saat ini masih SMA, akan ada nanti ujian untuk mandiri, lalu SNMPTN yang tertulis juga, masih ada teman-teman Nabila yang berjuang untuk masuk universitas. Apa yang motivasi apa yang Nabila bisa kasih ke teman-teman seperjuangan? Pokoknya jangan menyerah, terus jangan mudah putus asa karena SNMPTN itu bukan segalanya ya, intinya masih ada jalur-jalur SNMPTN sama mandiri. Pokoknya jangan patah semangat, tetap terus maju, karena kalian masih punya impian, kalian masih punya cita-cita yang harus kalian kejar. Baik, Nabila di usia seperti ini kamu tuh sangat positive thinking sekali. Nah ini kalau boleh tahu, siapa tokoh favorit kamu, idola kamu? Pastinya orang tua ya. Terus kalau misalkan tokoh favorit penulis buku itu Mary Riana. Saya belajar motivasi dari Mary Riana. Wow, terima kasih Nabila, keren sekali, banyak sekali inspirasi dan juga motivasi yang Nadia sudah berikan kepada kami dan juga pemirsa. Terima kasih Nabila, semoga sehat selalu, semoga sukses nanti kuliahnya ya.